Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita belajar kembali tema terkait tentang zakat. Sebenarnya pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang zakat, tapi hari ini kita bahas lagi untuk lebih dalamnya. Baik, presentasi ini disaksikan oleh Deva Wanita Safira. Saya hanya mengomentari saja dan ini menurut saya adalah slide yang terbaik. Bukan berarti yang lain tidak baik, semuanya baik. Cuman ini pilihan saya saja. Baiklah, kita belajar terkait temanya tentang zakat ya. Asal kata zakat itu artinya tumbuh, suci, bersih. Jadi orang yang berzakat itu artinya dia memberikan hartanya kepada Allah. Kemudian Allah yang akan menumbuhkannya dan akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa orang yang berzakat akan Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian ditumbuhkan di surga. Tanah surga tentu lebih subur daripada tanah yang ada di dunia. Satu butir korma akan bisa menumbuhkan beberapa korma berikutnya. Zakat adalah sebutan dari kata sebuah satu, atau zakat itu adalah, atau juga disebutkan membersihkan jiwa atau hati. Zakat adalah sebutan dari segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban. Jadi dikeluarkan oleh orang untuk kewajiban mereka terhadap harta. Nah, zakat ini termasuk rukun Islam yang keempat. Pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat. Maka orang yang berzakat ini adalah telah menunaikan rukun atau pilar Islam yang keempat. Firman Allah ini tentang zakat ini dalam surah At-Taubah ayat 103, kewajiban tentang zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli biha inna salataka sakanun lahum. Ambillah sedekah atau zakat mereka untuk mensucikan harta dan diri mereka. Hadis Nabi SAW banyak bercerita tentang kewajiban zakat. Orang yang enggan melakukan zakat, bagi orang yang enggan melakukan zakat. Orang yang enggan melakukan zakat tapi dia masih mengikuti hukum-hukumnya itu sebagai wajib, dia itu berdosa saja atas keengganannya untuk melakukan zakat, tapi dia tidak dikeluar dari Islam. Tapi jika ada orang satu kaum enggan membayar zakat meskipun masih tetap meyakini kewajiban zakat dan mereka memiliki kekuatan tentara dan pertahanan yang kuat, maka harus diperangi sampai mau mengeluarkan zakat. Jadi kalau orang sekarang yang ada kita lihat ini hanya sekedar enggan membayarkan zakat, tapi dia sudah masih ada dalam hatinya itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melawan, kemudian setelah itu dia sampaikan juga kepada orang bahwa zakat itu tidak wajib dan dia juga punya kekuatan, maka ini terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar memeranginya. Kenapa? Karena mereka mereka punya kekuatan dan satu saat nanti bisa akan merusak keberadaan Islam. Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah zakat diwajibkan di setiap muslim. Jadi orang Islam ya, merdeka dia. Kalau budak enggak, itu kan. Terus harta yang dimilikinya mencapai nisab. Satu nisab itu batas minimalnya. Kalau untuk emas kemarin itu sekitar 90 jutaan. Emas itu dulu ada emas dan perak ya. Dulu emas dan perak itu sebagai harta gitu ya, sebagai uang gitu kan. Emas dan perak itu sebagai uang, sama dengan uang sekarang. Beratnya sekitar 90 gram. 90 gram itu berarti 1 juta, sekarang 1 gram berarti 90 juta. Kalau perak itu 200 dirham. 200 dirham, 1 dirham itu harganya 50.000 gitu ya. Ya sekitar 40 jutaan. Jadi orang kalau menghitung zakatnya dengan emas boleh, menghitung zakatnya dengan perak juga boleh. Kalau dia menghitung zakatnya dengan perak berarti uangnya 40 juta, dia sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau dia menghitungnya dengan emas, maka
Orang yang punya emas 90 gram, berarti dia sudah bisa membayar zakatnya. Karena 1 dinar, dia kan 20 dinar sebenarnya. 20 dinar itu sama dengan 4 gram lebih sedikit ya. Ya kan? Baik, lanjut. Jadi ini orang yang menyukai zakat ya. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan ya. Ini kalau mazhab sahabat gitu. Jadi mereka tidak menghitung nisabnya sahabat itu. Dan tidak menghitung haulnya atau tahunnya. Mereka setiap ada kelebihan harta mereka keluarkan aja. Ya dianggap itu sebagai zakat boleh juga. Kalau seandainya tidak sampai sebenarnya hartanya, maka dianggap itu sebagai sedekah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang juga begitu pendapatnya. Misalnya nih orang yang bergaji sekitar 4 juta sebulan udah dipotong langsung dipotong zakatnya 2,5% gitu kan. Kalau 4 juta kan kalau setahun kan nggak cukup gitu. Setahun itu paling 40 juta. Ya hitungnya emas ya. Hitungnya perak ya. 40 juta lebih ya, 48 ya. Oh iya dapat. Taruhnya 3 juta lah ya. 3 juta kan 30 ya. 30 10 bulan 30 tambah 2 36. Harusnya kan nggak kena tuh orang yang kena kayak orang yang bergaji 3 juta itu harusnya nggak kena itu sebulan ya. Tapi diambil juga 2,5% dari 3 juta langsung keluarkan 2,5% dari 3 juta itu berapa ya? 1 juta itu kan 1 juta itu kan 25.000 kan. Berarti kalau 3 juta berarti 75.000 diambil dari setiap 3 juta gitu. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena mazhab sahabat gitu. Dia tidak menghitung nisab, tidak menghitung batas minimal, dan juga tidak menghitung haul. Pokoknya ada melebihi kebutuhan pokok dah kasih gitu. Bayarkan ya. Dimiliki selama 1 tahun ini berdasarkan pendapat yang ulama fikih kan, bukan pendapat mazhab sahabat ya. Ya tunggu dulu 1 tahun ya. Penanggalannya penanggalan hijriah bukan masehi. Nah, sejak dimulai memiliki harta tersebut gitu. Kapan harta itu? Misalnya mulainya kalau kita hitungan hijriah misalnya Muharram ya. Muharram udah dapat harta itu sekitar 40 juta gitu. Di tengah-tengah perjalanan kan bertambah berkurang gitu. Kadang dia bertambah jadi 60 juta, 70 juta. Jangan emas lah, ukuran emas ya. Mas 90 juta. Di Muharram udah dapat duit 90 juta gitu. Belum digunakan ke yang lain-lain ya. Nggak digunakan beli rumah, nggak digunakan beli mobil, nggak digunakan beli motor gitu. Terus Muharram gitu dapat. Terus di pertengah-tengahannya itu berkurang bertambah kan. Kadang karena ada tambahannya jadi 150 juta gitu. Bang ketika ada kebutuhan beli mobil gitu, atau beli motor gitu. Beli mobil lah ya 80 jutaan berkurang dia misalnya jadi 50 juta lagi gitu. Tapi pas ketika Muharram lagi ternyata dia 90 juta, baik keluarkan gitu. Keluarkan. Jadi kita yang menentukan haul itu kita sendiri ya. Menentukan haul itu kita sendiri. Kita niat untuk bayar zakat ini tahun ini, baik. Hitung dulu setahun gitu. Misalkan harta contohnya, hitung dulu setahun. Muharram ini tunggu lagi Muharram depan, lihat berapa hasil dari Muharram ke depan itu. Di Muharram depan itu apakah cukup nisabnya gitu. Udah cukup nisabnya langsung. Ya kan, tapi di startnya itu ya di startnya Muharram itu. Misalnya gini aja lah, contohnya gampang ya. Kalian dapat uang itu di mana gitu? Dapat uang itu di bulan apa gitu? Misalnya di bulan Muharram dapatnya uang 90 juta. Berarti kan harusnya ada kena zakat gitu kan? Dari semenjak situ udah diniatkan untuk bayar zakat. Walaupun di tengah-tengah dia berlebih berkurang kan? Tapi nanti di Muharram berikutnya ada nggak 90 juta? Kalau ada, keluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak pernah harta kalian sampai ke 90 juta itu, misalnya nih Muharram 80, Safar 80, terus bertahan 80 aja terus gitu kan, ya nggak keluar zakatnya gitu. Atau dia mulai 80 habis itu kurang 70 60 terus kembali lagi 80 kurang lagi nggak sampai batas ke sana. Nggak, pokoknya kalau sampai batas ke sana baru di sana dimulaikan niat dari saya berzakat nih gitu kan, karena sudah kena gitu kan. Ada di situ walaupun di tengah-tengah berkurang berlebih tapi sampai di bulan yang sudah ada kita niat tadi itu bayarkan zakat. Contohnya, jadi orang yang tidak bayar zakat itu adalah harta milik anak-anak.
anak-anak dia tidak dizakatkan itu. Misalnya mati orang tuanya, dia yatim itu tidak dizakatkan walaupun dikelola oleh walinya. Atau orang gila, dia besar tapi gila gitu, hartanya itu tidak dizakatkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan zakatkan aja, walinya yang menzakatkan dari harta anak-anak itu gitu. Tapi ada yang pendapat tidak masa. Orang gila juga begitu. Ada pendapat jangan dizakatkan, ada yang dapat zakatkan aja lah kan hartanya ada lebih itu. Kan walinya ada. Gitu. Seorang yang memiliki harta mencapai nisab tapi masih mempunyai hutang. Ya. Hutang itu hutang duluan. Hartanya sudah sampai 90 juta. Tapi hutangnya ada 20 juta. Gitu. Hutang dulu bayar berarti tidak wajib bayar zakat. Orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan untuk membayar zakat. Iyalah. Orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan untuk bayar zakat. Dan dia kalau udah meninggal dunia dia nggak mengeluarkan zakat lagi kan. Dia mengeluarkan zakat lagi. Dan hartanya tersebut sudah menjadi ahli waris. Berarti terus bagaimana zakatnya? Oh zakatnya berarti dosa yang dia bawa sampai mati. Makanya sebelum mati itu keluarkan zakatnya dulu kalau memang ada yang tidak. Niat mengeluarkan zakat. Orang yang hendak menunaikan zakat harus berniat. Niat. Imam Malik itu mengatakan harus berniat. Niat untuk mengeluarkan zakat. Ya niat itu tidak harus tahu orang lain kan. Kalau kita niat kan nggak harus tahu. Makanya kalau ada orang berzakat kemudian pakai lafaz itu sebenarnya bukan niat itu ijab kabul itu. Kalau niat itu kan sendiri. Itu sendiri nggak harus tahu orang lain. Tapi kalau tahu pun orang lain ini adalah uang zakat juga boleh nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau nggak tahu orang nggak apa-apa. Lanjut. Uang yang dizakatkan itu kan emas. Emas ini kan jenis uang ya dulu ya. 90 gram gitu. Atau 20 dinar. 20 dinar itu 1 dinarnya 4 gram ya. 4 gram kali 20 kan 80. Aduh. Lebih-lebihnya itu jadi 90 ya. Perak. Ada perak. Perak itu 200 dirham. 200 dirham dia. 1 dirhamnya diuangkan sekarang ya sekitar 50 juta lah. Terus hasil tanaman gitu. Hasil tanaman ya berupa makanan pokok gitu. Makanan pokok, beras, gandum. Barang perniagaan ya. Sama. Dia barang perniagaan ini sama dengan emas dan perak ini ya. Barang perniagaan itu dihitung dari sampai modal-modalnya dihitung bukan hanya hasilnya ya. Kalau jualan sepatu gitu. Ya modalnya itu dihitung juga. Oh dikeluarkan zakat. Samakan dengan ini 90 gram duit 50 juta kalau ada modalnya sama untungnya dikeluarkan 2,5%. Tanaman tapi buah-buahan ini dilakukan nih apa maksud buah-buahan ini? Korma ya gitu karena korma itu jadi bahanan pokok tapi kalau buah-buahan seperti mangga, durian itu yang dizakatkan bukan buahnya tapi hasil dari buahnya itu. Kalau hasilnya sampai 90 juta ya zakat. Tapi kalau hasil tanaman ini setiap kali menuai keluarkan. Binatang ternak macam-macam ini. Binatang yang diternakkan, kerbau, sapi, kambing yang kebiasaan ya. Tapi kuda biasanya nggak diternakkan. Makanya kuda tidak kena zakat. Tapi kalau sapi kena zakat kalau dia sudah berjumlah 30 maka keluarkan 1 ekor sapi. Kambing juga begitu. Kalau dia jumlahnya 40 maka keluarkan 1 ekor kambing. Cara mengeluarkan zakat. Barang tambang itu seperti nikel, batu bara, tembaga gitu. Barang tambang ini banyak ininya nih. Banyak nisabnya sampai 20% dari yang didapatkan dan dikeluarkan setiap kali dapat. Makanya sebenarnya orang yang mencari emas itu dia harus keluarkan zakatnya 20% dari hasil yang didapat. Karena dia cuma mengambil doang kan. Harta simpanan ya, simpanan itu seperti tabungan atau tabungan itu kena juga. Tabungan itu kan milik gitu ya. Atau mungkin harta simpanan itu adalah harta tersimpan seperti harta korun gitu. Kalau dapat maka samakan dia dengan barang tambang kan cuma dapat doang. Harta yang tidak boleh dibayarkan sebagai zakat. Nah, zakat binatang yang tidak diternakkan ya seperti apa ya? Binatang yang tidak diternakkan itu kijang, ada orang ternak kijang ada ya. Ya kan? Atau ternak rusa enggak ada. Ya kan? Ini kalaupun ada mereka beternak tapi yang dikeluarkan bukan binatangnya tapi hasil dari hasil yang dihasilkan oleh binatang. Zakat anak hewan yang belum berumur setahun itu enggak boleh. Terus orang yang menerima zakat tentu fakir, miskin, ini yang urutannya ya. Fakir, miskin ambil zakat orang yang
orang yang mengatur apa tuh mengambil zakat dan mendistribusikannya itu, ya, walaupun dia orang kaya tapi dapat. Ya, kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang belum masuk Islam juga boleh, tapi sudah ingin masuk Islam itu dikenakan, diberikan zakat. Budak, ya budak yang akan ingin merdekakan diri gitu. Budak yang ingin merdekakan diri maka dibantu dia merdeka dengan uang zakat. Atau tuan, atau orang-orang saja seperti Abu Bakar dulu kan ingin memerdekakan budak gitu kan. Dia boleh mendapatkan zakat karena dia kepengen memerdekakan budak. Orang yang kepengen memerdekakan budak dikasih uang zakat. Gharim, orang yang berhutang gitu. Orang yang berhutang. Hutangnya adalah hutang primer ya, bukan hutang sekunder, hutang mobil enggak, hutang motor enggak gitu. Tapi hutang untuk makan itu maka diberikan dia zakat. Fisabilillah, orang yang jalan Allah ya, walaupun dia nuntut ilmu agama, dia nuntut ilmu gitu, walaupun tidak ilmu agama sekalipun, tapi dia nuntut ilmu. Dengan dia bekerja takutnya nanti dia terbengkalai nuntut ilmu, maka fisabilillah ini dibolehkan orang yang mendapatkan harta mendapatkan zakat nih, walaupun dia kaya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa selama dia membutuhkan uang itu, maka dibolehkan dia dapat zakat. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan gitu. Kebiasaan bekal walaupun dia kaya, tapi ketika dia dalam bekal itu dia tidak. Tapi kalau sekarang Ibnu Sabil ini mungkin susah dicari ya. Apa sebab? Orang kan ada ATM ya, ada transfer segala macam ya. Ya kan, ada transfer segala macam. Kalau dulu memang nggak ada transfer. Jadi orang kalau di jalan kehabisan bekal ya susah, maka diberikanlah uang zakat. Yang orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat, orang kafir tentu tidak gitu. Orang kafir, karena kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah zakat ambillah zakat dari mereka dan kembalikan dan berikanlah kepada mereka gitu. Maksudnya orang-orang muslim, orang kafir enggak dapat. Golongan ateis tentu orang kafir juga namanya. Bani Hashim atau keturunan dari Bani Hashim termasuk Nabi Muhammad, termasuk keturunannya Ali bin Abi Thalib, termasuk keturunan Abu Thalib, termasuk keturunan Abbas, termasuk Islam yang masuk keturunan Hamzah, disebut dengan Bani Hashim. Jika ada yang mereka masih hidup, mereka tidak boleh makan uang zakat, tapi hadiah boleh. Hadiah boleh. Zakat sedekah mereka nggak boleh. Inilah keutamaan Allah kepada Bani Hashim. Sebab orang yang menerima zakat itu kan rendah gitu. Sementara Bani Hashim Allah muliakan. Keturunan Nabi Muhammad kan selalu Allah sebut dalam Al-Quran. Allahumma shalli dalam salat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya kan? Itu kan dan keluarga Nabi Muhammad. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Maka keluarga itu memang jadi acuan juga untuk memberikan penghormatan gitu. Ya. Walaupun dia misalnya Bani Hashim ini keturunan Nabi Muhammad ini jahat atau segala macam, tapi tetap kita menghormati. Apa sebab? Karena darah Nabi Muhammad mengalir di tubuhnya gitu. Tapi kita tidak mencaci atau menghina mereka gitu. Tapi bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan mereka, tapi tetap kita menghormati karena darah Nabi mengalir di tubuh mereka. Ya kan? Tapi kalau mereka baik lagi, lebih bagus lagi. Udahlah baik, terus keturunan Bani Hashim lagi. 2 kali hebat dia. Bapak dan anak. Bapak dan anak tidak boleh, atau bapak, anak, cucu, kakek, nenek tidak boleh dapat zakat. Apa sebab? Itu adalah tanggungan. Seperti suami kepada istrinya nggak boleh. Istri suami nggak boleh. Dana zakat untuk pembangunan fasilitas itu juga tidak boleh sebenarnya. Karena zakat kecuali kalau tidak ada lagi orang yang membutuhkan seperti yang ini. Terus nggak ada lagi duitnya, nggak ada bisa digunakan ke lain, gunakan ke ini boleh. Tapi selagi ada orang ini, selagi ada fakir miskin segala macam warim ini, maka untuk fasilitas bangunan menurut Said Sabiq itu tidak boleh. Walaupun ada yang mengatakan ya boleh aja, kan ini untuk juga kesejahteraan masyarakat. Tapi pendapat Said Sabiq nggak boleh. Ya silahkan mengambil pendapat yang mana. Saya rasa itu untuk bab ini ya. Bab ini zakat fitrah nanti kita lagi khusus pembahasannya. Oke, lanjut kita masuk ke presentasi berikutnya. Itu presentasi tentang ini pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat Reza, saya ini kan oleh Reza ini ya, Reza Diovanda gitu. Baik. 8 golongan yang berhak menerima zakat fakir. Fakir itu adalah orang yang
cacat sekali, orang yang cacat sekaligus tidak bisa berusaha, itu disebut fakir. Kalau miskin itu dia orangnya secara fisik bagus, tapi kebutuhannya melebihi dari pendapatannya, itu disebut miskin. Maka orang ini yang lebih diutamakan. Sebenarnya untuk memberikan zakat kepada semua orang ini dibagi rata itu boleh gitu. Atau salah satu di antara mereka juga boleh. Karena zakat tersebut adalah pendapat yang masyhur itu, walaupun banyak pendapat yang lain itu mengatakan semuanya harus dapat gitu. Nah, tapi sebagian lagi jangan semuanya, sebagiannya aja dapat juga nggak apa-apa. Yang lain mengatakan bahwa, mana yang butuh aja. Fakir kalau butuh kasihkan semuanya. Walaupun asalkan orang miskin ini tidak mati kelaparan gitu. Orang fakirnya kasih semuanya karena tujuannya adalah zakat itu untuk mensejahterakan orang gitu. Makanya ayat yang mengatakan wa'id amut apa tuh tak miskin gitu. Kata-kata miskin di dalam Al-Qur'an itu kata-kata mufrad gitu. Kata-kata mufrad. Mufrad itu artinya semua orang yang kaya berzakat ke satu orang miskin itu boleh gitu. Gak harus ke banyak orang miskin. Tujuannya adalah dimakmurkan satu-satu juga boleh begitu. Tapi kalau dibagikan seluruhnya juga boleh, gak ada masalah. Tapi mana yang enak aja lah, itu mana yang enak. Oke? Fakir, miskin sudah ambil zakat itu ya orang yang memungut zakat itu dan mendistribusikannya. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam atau orang yang dikehendaki masuk Islam atau ada pemimpin-pemimpin yang dia itu jika dia memimpin maka banyak orang yang akan tertarik dengan Islam maka dikasih, sebut orang mu'allaf. Atau budak, bukan budak ya. Budak itu ada budak yang ingin memerdekakan diri. Atau orang yang ingin memerdekakan budak, maka dapat zakat. Ghorimin orang yang berhutang, utang-utang pokok gitu ya, bukan utang-utang sekunder ya. Fisabilillah orang dalam perjalanan, tadi kita sebut tadi ya. Orang yang ada menuntut ilmu gitu atau orang yang dalam berjihad gitu. Itu dia boleh dapat. Ibnus Sabil orang yang terlantar di jalan. Ini ayatnya ya tadi. Baik, berikutnya fakir miskin ini semuanya dijabarkan banyak panjang lebar. Saya mau bahas tentang mana ya? Ini banyak itunya slide-nya. Oh, ambil zakat sudah dibahas di sini, malah budak sabilillah. Ini orang tadi yang tidak boleh berzakat ya, orang Tais itu sudah nggak boleh dapat zakat, Bani Hashim nggak boleh, anak bapak nggak boleh, istri nggak boleh, dana zakat pembangunan masjid juga nggak boleh di situ. Terus disebutkan apa lagi? Udah sampai di sana ya. Ini sudah cukup sini. Lanjut kita ke presentasi berikutnya, yaitu ini tentang zakat fitrah. Baik, zakat fitrah itu apa gitu? Zakat fitrah, pengertian zakat fitrah adalah zakat fitrah, zakat dilakukan pada Idul Fitri, disebut zakat fitrah ya, karena dilakukan di Idul Fitri, disebut zakat fitrah ya. Hikmah zakat fitrah yaitu memberi makan orang-orang fakir miskin. Apa yang dibolehkan diberikan, misalnya siapa saja yang dapat zakat fitrah ya? Ya ke-8 orang yang disebutkan itu dapat juga zakat fitrah. Cuman bedanya ini zakatnya gitu. Zakatnya jenisnya beda. Ini zakat harta, sementara ini zakat fitrah. Sementara siapa yang akan menerimanya itu sama aja. Boleh yang ke-8 orang tadi. Ya. Hikmah zakat fitrah itu hikmahnya yaitu memberikan makan orang-orang miskin gitu. Siapa yang wajib melakukan zakat fitrah ya? Orang yang hidup di orang yang hidup di akhir bulan Ramadan. Tanggal 30 Ramadan itu dia masih hidup. Udah masuk 30 Ramadan berarti maghrib ya. Karena maghrib itu kan Ramadan ya, 30 Ramadan kan maghrib ya. Maghrib itu dia lahir gitu. Itu dapat dia wajib zakat fitrah gitu. Ya kan? Tapi kalau setelah Idul Fitri dia lahir dia nggak wajib zakat fitrah. Atau setelah setelah orang sholat Idul Fitri dia wajib itu ketika 30 hari yang ke-30 di bulan Ramadan itu di maghrib. Banyak zakat fitrah ya satu sak itu kalau kita ya 2,5 kilo beras ya. Nah biasanya 1 sak. Waktu mengeluarkannya ada waktu sunnahnya gitu, dibolehkannya yaitu dari awal Ramadan
Nah, itu namanya mengawalkan zakat fitrah, tapi waktu wajibnya itu adalah setelah ketika sebelum khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar di zakat Idul Fitri. Hukum bayarkan zakat fitrah di awal Ramadan boleh ya. Pendistribusian zakat fitrah ya distribusikan kepada asnaf yang disebutkan tadi yang 8 tadi. Hukum berikan zakat fitrah kepada orang zimmi. Ini sebagiannya ya, tadi kan orang zimmi itu adalah tidak membolehkan karena orang zimmi itu disebut dengan kafir. Mereka nggak dapat. Yang dapat itu adalah orang Islam. Dah, saya rasa itu cukup di sini. Kita pindah ke yang terakhir untuk pertemuan ini, yaitu tentang tugas tentang apa nih kaitannya? Kewajiban-kewajiban lain selain dari harta wajib zakat. Zakat tadi kan ada zakat harta, yang kedua ada zakat fitrah ya. Sekarang selain daripada zakat itu disebut dengan sedekah. Sedekah itu lebih umum daripada infak ya. Infak, wakaf, sedekah yang umum. Sedekah itu macam dia. Sedekah itu dia bukan hanya satu bentuk ya. Jadi kalau pada masa Umar bin Khattab itu, pada masa siapa? Ya, Umar atau Ali lah yang lebih khusus ya. Ali, apa kata Ali? Aku akan ambil zakat kalian. Tapi jika tidak bisa memenuhi kebutuhan orang fakir untuk dari uang zakat yang sudah aku ambil, maka aku paksa kalian untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah. Dia beda-beda itu sedekah, infak. Sedekah itu kata umum. Infak itu ngambil sedikit dari harta gitu kan. Kemudian kalau wakaf itu adalah uang yang dikeluarkan untuk ditetapkan atau barang yang dikeluarkan untuk ditetapkan, wakaf itu berhenti. Makanya dalil tentang zakat, infak, sedekah, zakat, sedekah, infak, zakat. Sedekah, infak, wakaf ini adalah ini, kaila yakuna dulatan baina aghniya minkum. Supaya tidak ada di antara kamu orang-orang kaya, beredar di antara orang kaya aja uang itu. Jadi sebenarnya uang itu ada zakatnya, ada juga sedekahnya ya. Nah, lanjut. Nah ini, baik ini lagi. Terus ini ya kan, ini ayat yang melandasi bahwa wa atal mala alubi dzawil qurba. Jadi ayat tentang sedekah ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah ke timur ke barat saja, akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab dan nabi, dan memberikan harta kepada orang yang kita cintai, baik dari karib kerabat, anak yatim, orang miskin gitu kan. Memberikan harta ini, ya kan? Ini sedekah maksudnya di sini ya. Lanjut. Pembahasan sedekah sunnah ya. Tentu ada sedekah sunnah, ada jenis-jenis sedekah, kemudian sedekah jariah. Kalau jenis-jenis sedekah itu macam-macam ya. Menegakkan ini mana nih? Ayat tentang sedekah sunnah itu nih. Sedekah itu gunanya adalah untuk apa? Untuk tufi'u ghadabillah, menghalangi marahnya Allah dan menghalangi diri dari mati buruk gitu. Sejenis sedekah, ini sedekah itu lebih umum katanya daripada infak dan wakaf ya. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Minal ma'ruf, kebaikan itu antal ka'akhaka bijawjin talik. Kalau nemu saudaramu dengan wajah ceria itu sudah sedekah. Wa an tufriwa min dalwika bi inaihi. Kemudian apa? Menuangkan air dari embernya ke dalam tempat air saudaramu pun juga disebut sedekah. Ini sedekah tenaga. Maka sedekah itu lebih umum daripada infak dan wakaf. Saya rasa ini pembahasannya cukup kalian paham ya tentang hanya zakat ada zakat harta sama zakat fitrah. Kemudian sedekah itu ada 3 bentuknya. Atau mengeluarkan uang dari selain zakat itu ada 3 bentuknya, sedekah, infak dan wakaf. Ada lagi satu lagi namanya hadiah ya. Hadiah atau hibah ya. Itu lagi ya. Dah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Cukup saya rasa, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Saling aja, kawan-kawan yang lain juga saling like dan subscribe kalau kawan-kawan punya link YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.